Filipi 2 ayat yang ke-13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. This is a good news for you. Pada tanggal 12 April 2025, Yayasan Harapan Bangsa Lentera Mandiri atau HBLM menyelenggarakan acara Virtual Mission ke-10 melalui platform Zoom, dihadiri sekitar 82 peserta yang merupakan Bapak atau Ibu Gembala dari GSJ perintis di berbagai wilayah Indonesia. Acara kali ini mengangkat tema Do Your Part dengan pembicara Pastor Arif Multi Ardania, Gembala Sidang GSJA Bethlehem, dan Bapak Prayogo Gunawan, Komisaris Otsuka, juga sebagai pengurus Sekolah Tunas Harapan dan volunteer Yayasan HBLM per April 2025. Tema Do Your Part menekankan pentingnya melakukan bagian kita dengan apa yang ada di tangan kita, daripada fokus pada apa yang tidak kita miliki. Pesan ini mengajak para gembala untuk mengelola setiap karunia atau kemampuan yang telah Tuhan berikan, serta membahas langkah-langkah dalam mengelola pelayanan, seperti keteladanan karakter, nilai dasar dalam membentuk perilaku, membangun hubungan, program kerja, dan mengatur keuangan yang sehat. Tujuan dari acara ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dukungan kekuatan mental dan memperlengkapi pengetahuan para hamba Tuhan, serta memberikan dorongan semangat pelayanan dalam membangun pertumbuhan gereja lokal dan jemaatnya. Para peserta merasa terberkati karena acara ini memfasilitasi, menguatkan, memotivasi, dan memperlengkapi mereka dalam pelayanan. Virtual Mission diadakan sebagai bentuk dukungan Yayasan HBLM kepada gereja-gereja khususnya perintisan, karena dukungan serta peranan Bapak Ibu Gembala sangat berarti untuk pertumbuhan dan kelanjutan gereja lokal. Tepung dan punya minyak, apa yang di tangan dia? Tuhan mau kasih mujizat, Tuhan mau pelihara dia dalam masa kekeringan. Tuhan mau pelihara dia di masa kekurangan dan kekeringan. Apa yang ada di tangannya? Nah, dia pakai apa yang di tangannya. Kalau dia taat sama Nabi, maka itu akan menjadi satu mujizat besar buat dia. Dia nggak lihat bahwa dia akan bisa makan lagi di depan kalau dia habiskan ini. Tetapi begitu dia taat dengan apa yang di tangannya, dia lakukan dengan apa yang diperintahkan kepadanya, maka apa yang ada di tangan itu bermultiplikasi, saudara. Dan itu yang hebat menjadi mujizat. Cuman pertanyaannya, apa yang kita lakukan, bukan apa yang Tuhan lakukan. Bagiannya Tuhan sudah selesai. Dia sediakan berkat buat kita. Berkatnya sudah ada di alam sorga. Tapi yang menjadi masalahnya, bagian kita yang harus kita lakukan untuk menurunkan apa yang ada di sorga yang Tuhan sudah sediakan sampai ke bumi kita. Itu tugas kita, saudara. Itu bagian kita. Baca firman Tuhan, saat teduhnya, murah hati, punya belas kasihan, dia bayar perpuluhan dengan rajin, dia tidak jahat karena uang. Jadi sebetulnya adalah kelompok ini yang harus kita geser dari kelompok kiri ini, jadi geser ke kanan. Jadi inilah yang dinamakan pada waktu berbicara soal keteladanan, pada waktu kita ngurus people, orang. Karena berkat Tuhan itu selalu ngikuti. Dan Bapak Ibu, walaupun saya early retired, saya nggak boleh pensiun dini, saya masuk di dalam komisaris, fasilitas nggak berubah. Tuhan sediakan semuanya kan. Harus berani ngambil tindakan, berani bayar harga atau enggak. Jadi sekali lagi bagaimana ngelola keuangan. Tadi Pastor Arif sudah jelas apa yang ada di tangan kita, apa yang ada di janda Sarfat itu. Yang merasa kekurangan, kalau saya sudah makan mati, tapi dia berani bayar harga, kasih ke Elisa. Saya rasa itu tipsnya. Kelola dulu orangnya, jadi yang berkualitas, punya hati yang cinta sama Tuhan, berkat mengalir. Terima kasih Pak Sur. Terima kasih Pak Pray. Baik Bapak Ibu, hari ini terus terang bahwa acara hari ini sangat memberkati kita. Puji Tuhan, walaupun kita sudah 30 tahun sebagai gembala sidang, tetapi perlu hal-hal yang baru juga yang disampaikan oleh Pastor Arif tadi. Tanda pada penting di pemerintahan itu berasal dari kampus. Ya. Kalau kita bisa menangin kampus, kita akan menangin bangsa. Itu yang jadi kerinduan saya, dan melalui HBLM berharap
saya bisa segera memulai, karena kita juga sudah mulai penetrasi ke kampus-kampus. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama Tuhan bisa segera realisasikan itu gitu loh. Saya juga, problem terbesar saya adalah saya bukan orang yang berasal dari kampus, tapi Pak Prayogo itu adalah teman saya, karena waktu itu dia di SMD, saya DKMD gitu, kita suka sharing bareng. Saya juga sangat-sangat diberkati sekali dengan apa yang Pastor Arif sampaikan tadi, bahwa kita harus kerjakan apa yang kita punya kan. Saya tahu saya nggak pernah masuk dalam dunia kampus, saya tidak pernah duduk di bangku perkuliahan. Tapi ketika saya punya hati, Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan tambahkan talenta, itu pasti banget. Kenapa saya yakin pasti banget? Karena kami udah sempat masuk Unjani, Pak. Itu di Bandung. Maksudnya, ya saya orang yang nggak pernah kuliah gitu. Saya bisa masuk penetrasi dalam kampus, itu sebuah lompatan kan. Mari kita terus mendukung perintisan-perintisan gereja agar menjadi gereja yang bertumbuh dan memberitakan keselamatan Kristus bagi daerahnya sampai seluruh dunia. Yayasan Harapan Bangsa Lentera Mandiri, Greater Life, Brighter Future. Demikianlah This is a Good News for You hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.